of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's a love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. Perfect in all of your ways. It's who you are. It's who you are, and I'm loved. You are perfect in all of your ways. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya.
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama untuk ibadah Sign Fellowship. Dan minggu ini kita akan menyelesaikan pembahasan untuk kitab Kisah Para Rasul. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan menolong di dalam jam pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Bantu setiap kami dalam keterbatasan kami, berikan kami kekuatan dan hikmat untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bantu setiap kami dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, bagian terakhir dari pembahasan untuk kitab Kisah Para Rasul ini. Dan kita sudah melihat bagaimana gereja mula-mula lahir, Yesus naik ke sorga, kemudian gereja mula-mula lahir, kemudian pelayanan dari para rasul, dari para murid, dan bagaimana mereka menggenapi
pesan yang Tuhan berikan, yaitu memberitakan Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan kita lihat bagaimana juga Paulus telah melakukan 3 kali perjalanan misi, dan bagaimana ketika terakhir kali dia ke Yerusalem, dia ditangkap, persidangan-persidangan yang terjadi, dia naik banding kepada Kaisar, dan sekarang kita akan melihat perjalanan mereka sampai ke Roma. Kita lihat di pasal yang ke-28, ayat yang pertama terlebih dahulu. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Jadi setelah melewati kurang lebih 2 minggu terombang-ambing di laut, jika kita perhatikan dan mengingat kembali pembahasan minggu lalu, nah di sini kemudian dengan mengorbankan semua muatan kapal dan bahkan kapal itu sendiri, akhirnya mereka mendarat di Pulau Malta. Nah di sini dikatakan bahwa setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Nah pertanyaannya, apakah para pelaut itu tidak tahu bahwa itu adalah Pulau Malta? Padahal hampir semua lalu lintas di Laut Tengah itu melintasi atau singgah di Malta. Nah sepertinya di sini mereka mendarat di sisi lain dari pulau itu, bukan di daerah atau area pelabuhan utamanya, sehingga mereka tidak begitu mengenal area pantai ini. Nah menarik bahwa arti dari Malta itu sendiri adalah tempat perlindungan. Dan di sini pulau ini menjadi perlindungan bagi mereka untuk sementara waktu saat mereka menghadapi badai itu. Lalu ayat yang kedua. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Nah, bisa kita katakan bahwa di sini adalah bentuk pemeliharaan Allah bagi Paulus dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Bahwa mereka diterima dengan baik dan dengan ramah oleh penduduk pulau itu, dan orang-orang di situ menyediakan tempat yang hangat bagi Paulus dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Lalu ayat yang ketiga, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Nah, Paulus bukanlah seseorang yang punya sikap bosi atau ngebos begitu, tetapi dia adalah orang yang peka. Dan saat orang menyalakan api itu, Paulus tidak hanya duduk dan melipat tangan, tetapi membantu mereka dengan memungut ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Nah, meskipun ini adalah sebuah tindakan yang praktis, yang sederhana, tetapi kita bisa belajar dari hal ini. Mungkin kita mengatakan bahwa itu bukan satu tindakan yang terlalu rohani, tetapi perhatikan bahwa di sini Paulus menunjukkan hati seorang hamba dan inisiatif untuk melakukan hal-hal yang bahkan nampak sederhana, tetapi tindakan melayani yang sederhana itu tidak menurunkan nilainya atau tidak menurunkan nilai kita saat kita mulai untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Nah sebaliknya, kita justru harus belajar meniru Kristus yang bahkan membasuh kaki murid-muridnya untuk menunjukkan teladan dari melayani. Nah di sini kita perhatikan saudara bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya tidak membuat kita lebih dari orang lain dalam status kita, bahwa kita tahu kita adalah orang yang ditebus. Justru karena itu kita memberi diri untuk melayani orang lain bahkan dengan hal-hal yang mungkin dianggap sepele. Nah di sini saudara, saat memungut kayu itu, Paulus digigit oleh ular, tangannya digigit oleh ular beludak atau ular beracun ini. Nah mungkin ular ini seperti tadi dikatakan keluar karena hawa panas dari api yang mereka nyalakan. Jika kita di posisi Paulus, mungkin akan mudah bagi kita untuk mulai mengeluh kepada Allah bahwa keadaan yang dihadapi ini begitu berat. Paulus di sini, perhatikan bahwa dia begitu taat dan setia menanggung penderitaan untuk kebenaran itu. Dan sekarang dia malah digigit ular. Paulus setia kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya dan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi hal itu tidak membuat dia kebal terhadap pencobaan dan musibah. Perhatikan di sini, yang menarik adalah sikap Paulus, bahwa dia tidak membiarkan penderitaan, pergumulan, tantangan itu mengganggu hatinya. Dia tidak berteriak dan mengeluh, "Mengapa Tuhan? Saya sudah tidak tahan lagi, semua tantangan ini terlalu berat." Atau mungkin saja dia bisa mengatakan bahwa Tuhan, tidakkah Engkau melihat bahwa saya sedang melayani Engkau? Mengapa saya mengalami begitu banyak hal? Perhatikan di sini, Paulus juga tidak melihat pada orang-orang yang sedang duduk di sekitar api itu dan berkata, "Kalau saja kalian mau membantu dan ikut melakukan hal ini, mungkin saya tidak digigit ular." Tetapi di sini perhatikan saudara, Paulus bahkan di ayat yang kelima, kita bisa katakan dia cukup santai. Dikatakan bahwa dia mengibaskan ular itu ke dalam api. Nah perhatikan di sini, Paulus tidak menunjukkan sikap bersungut-sungut, dia tidak menunjukkan
sikap mengomel dan seterusnya, tapi dia mengerti bahwa ini adalah bagian dari hal yang dihadapi di dalam hidupnya dan bagian dari perjalanan kehidupannya menanggung segala sesuatu dengan setia untuk kebenaran Allah. Menarik, dan kita perhatikan bahwa Alkitab menunjukkan jalan bersama Tuhan itu bukan berarti tidak ada tantangan, tetapi ada penyertaan Tuhan di sana. Lalu saudara, ayat yang keempat, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Jadi kejadian ini membuat penduduk pulau itu menarik kesimpulan yang bersifat tahyul di sini, bahwa dia karena digigit ular, mereka berpikir bahwa ini adalah hukuman yang tidak akan lepas dari Paulus. Lalu kemudian ayat 5 dan 6, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak dan akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah, kembali kita melihat perlindungan Allah atas hambanya ini. Nah, perhatikan juga, Yesus sendiri menjanjikan di dalam Markus pasal 16 ayat 18 demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, sampai di sini saudara, kita perlu melihat hal ini dalam konteks dengan cara yang benar dan memahami hal ini dengan baik. Ingat bahwa ayat ini harus dipahami dalam konteks dan tujuan yang Tuhan Yesus maksudkan, bahwa janji perlindungan ilahi ini harus dipahami dalam artian bahwa para rasul pada saat mereka memberitakan Injil akan ada bahaya yang mereka hadapi, seperti yang Paulus hadapi di Malta ini. Nah, ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 18 ini untuk kita pakai sebagai hal atau alasan untuk kita menantang maut dan meminum racun atau memegang ular untuk menguji iman kita dan mengukur iman kita. Tidak pernah dimaksudkan demikian. Ini bukan untuk supaya kita menantang bahaya. Tidak, kita diberikan hikmat untuk melakukan panggilan dan pelayanan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Dan kita diberikan hikmat untuk melihat apakah ada masalah, apakah ada bahaya di sana, dan meminta perlindungan Allah, dan bagaimana kita menghindari hal itu dengan benar. Kita tidak menantang maut, saudara. Nah, kemudian di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Paulus tetap aktif melayani meskipun sebagai seorang tawanan di sini. Mereka di sini bertemu dengan gubernur dari pulau itu, yaitu Publius. Dan ayah Publius ini sedang sakit. Nah, Lukas sebagai seorang dokter mendiagnosa bahwa penyakit itu adalah demam dan disentri. Paulus berdoa, menumpangkan tangan, dan kemudian ayah dari Publius ini sembuh. Nah, dampak dari mujizat ini adalah orang-orang dari pulau itu datang juga dan mereka disembuhkan. Dikatakan bahwa mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ini adalah hasil atau dampak dari pelayanan yang terjadi di sana. Saya ingin mengutip dari David Guzik. Dia memberikan sebuah pengamatan yang menarik untuk ayat yang ke-9. Bahwa sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Nah, menurut Guzik, kata untuk disembuhkan ini bukanlah kata yang biasa dipakai untuk menggambarkan penyembuhan secara mujizat. Kata ini lebih harfiah berarti bahwa mereka menerima penanganan medis. Nah, mungkin Dr. Lukas juga bertindak sebagai dokter misionaris di sana. Dan di sini kita perlu perhatikan dengan baik bahwa Allah bisa menyembuhkan orang dengan cara yang natural, cara yang alami. Artinya bahwa yang wajar maksudnya. Bahwa saat kita sakit, kita berdoa, kita minum obat dan kita sembuh. Dan Allah bisa memakai hal itu. Karena terkadang ada orang yang hanya begitu mau untuk sesuatu yang bersifat mujizat atau hal-hal yang supernatural. Ingat saudara bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan kita perlu melihat bahwa Allah bekerja bisa memakai segala hal untuk itu. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-16, Paulus tiba di Roma.
ayat 11 hingga ayat yang ke-16. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar hal ihwal kami. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Setelah tinggal cukup lama di Malta, 3 bulan, mereka kemudian mulai berangkat dan akhirnya tiba di Roma. Dan orang-orang Kristen di Roma sudah menerima surat Paulus yang Paulus tulis kepada mereka beberapa tahun sebelumnya saat dia berada di Korintus dalam perjalanan misi yang ketiga itu. Jadi mereka bahkan di sini sepertinya sudah mengenal dia, sehingga mereka di sini menerima dia dengan baik. Nah, setelah tiba di Roma dan sambil menanti persidangannya itu, Paulus diizinkan untuk tinggal dalam rumah sendiri dan bukan di dalam penjara umum. Tetapi menurut F.F. Bruce, seorang ahli perjanjian baru, dia mengatakan bahwa pada zaman itu seorang tawanan, terutama dengan kasus yang penting seperti Paulus yang dimana dia naik banding kepada kaisar, dia akan dirantai dengan seorang penjaga dan penjaga itu akan diganti setiap shift dan satu shift itu 4 jam. Nah, mungkin menurut kita hal ini tidak nyaman bagi Paulus. Dan memang tentu hal ini tidak nyaman. Tetapi bayangkan kesempatan yang Paulus miliki untuk menginjili prajurit-prajurit yang dirantai dengan dia setiap hari. Mereka tidak bisa kemana-mana. Nah, di mana di sini mau tidak mau mereka harus atau mendengarkan Paulus. Dan akhirnya Injil sampai kepada mereka. Nah, Paulus sendiri mencatat pengalaman ini di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-13. Dia berbicara tentang bagaimana seluruh istana merujuk kepada istana kaisar mendengar Injil. Jadi kita perhatikan bahwa bahkan ketika dalam keadaan yang dirantai dan menurut kita mungkin kita terbelenggu, Allah bisa memakai itu untuk pelayanan. Bagian kita adalah bagaimana kita membuka diri, memberi diri peka terhadap tuntunan Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Kemudian saudara, lihat di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Tujuan Paulus memanggil orang-orang Yahudi ini adalah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi pokok perkaranya dan menjelaskan posisinya. Paulus menjelaskan ini agar tidak ada kesalahpahaman di antara orang-orang Yahudi itu terhadap dia. Paulus memanggil mereka karena sebagai tahanan Roma, dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak sedang mengadukan bangsanya itu. Dia tidak membenci orang Yahudi, tetapi justru sebaliknya mereka yang menentang dia, menentang apa yang Paulus percaya, yang sebenarnya di sini Paulus katakan sebagai pengharapan Israel, yaitu Injil kebenaran Allah tentang penebusan Kristus. Nah, di sini Paulus memanggil mereka karena sebagai tahanan Roma dia terbatas, dia tidak bisa bertemu mereka di rumah-rumah ibadat mereka. Lalu lihat di ayat yang ke-21 dan 22, akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Jadi nampaknya orang-orang Yahudi di Roma ini tidak mendengar laporan yang buruk tentang Paulus, tetapi mereka mendengar tentang pemberitaan Injil yang di beberapa tempat mungkin mendapat tantangan, sehingga mereka ingin tahu apa yang Paulus terima, percaya, dan akan jelaskan kepada mereka. Ayat 23 hingga 24. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya.
Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Jadi kita bisa katakan bahwa di sini Paulus seperti melakukan Bible study, seperti PA di sini dengan orang-orang Yahudi. Mengapa? Lihat bahwa ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Jadi dia menjelaskan Yesus dengan berpijak pada perjanjian lama, karena orang-orang Yahudi menerima perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa Yesus menggenapi itu semua. Dan di sini dia memberikan keterangan yang singkat, tetapi sebenarnya cukup untuk menjelaskan bahwa Paulus menyampaikan dan menunjukkan kepada orang-orang Yahudi dari kitab Musa dan kitab para nabi itu bahwa Mesias sudah datang dan dia adalah Yesus, dan hal itu yang dinubuatkan dalam perjanjian lama sudah digenapi. Nah, salah satu bukti tentang penggenapan itu adalah bagaimana Yesus menggenapi semua nubuatan yang terjadi, bahkan mulai dari kelahiran sampai kebangkitannya. Nah, di sini kita lihat bahwa Injil selalu menimbulkan dua tanggapan. Injil selalu menimbulkan dua tanggapan. Ayat 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Pertanyaannya, di mana kita berdiri? Ketika kita mendengar pesan firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu menegur hati dan sikap hidup kita, membukakan kebenaran kepada kita, membuat hati kita dan iman kita semakin diteguhkan, atau menunjukkan kepada kita kebenaran ilahi itu, di mana kita berdiri. Kemudian saudara, lihat di ayat 25 hingga ayat yang ke-27. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Paulus memiliki sikap hati yang benar, bahwa pada saat pemberitaannya ditolak, dia tidak kurang hati atau kecewa dengan mendalam, sebab penolakan itu sendiri sudah diperingatkan oleh firman Tuhan. Kita juga bisa belajar hal ini bahwa saat kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan Injil, pesan Tuhan kepada orang lain dan mereka menolaknya, ingat bahwa bagian kita adalah sebagai hamba yang setia untuk menyampaikan kebenaran Allah itu kepada mereka. Setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lalu saudara, ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Jadi di sini Paulus dengan jelas menyatakan misi dan panggilannya dalam pelayanan pemberitaan Injil itu. Ayat yang terakhir atau bagian yang terakhir ayat 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Paulus harus seperti terjebak di Roma selama 2 tahun ini? Ada banyak alasan, tetapi satu alasan utama adalah bahwa di sanalah dia memiliki kesempatan untuk menulis surat-suratnya kepada jemaat Efesus, Filipi, Kolose, dan dia menulis surat kepada Filemon. Tuhan tidak menyia-nyiakan waktu Paulus di Roma itu. Dan Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan waktu kita. Meskipun kita mungkin menyia-nyiakan waktu kita dengan tidak merasakan tujuan kita dalam hidup kita, tetapi ingat bahwa saat kita menyadari hal itu kembali dan Allah akan bekerja di dalam dan melalui kita. Saya ingin menutup dengan beberapa kesimpulan yang berupa pertanyaan di sini. Yang pertama, apa yang terjadi setelah 2 tahun itu? Dari tradisi gereja dikatakan bahwa nampaknya Paulus sempat dibebaskan dari tuduhan ini dan menikmati kebebasan beberapa waktu lagi sampai kemudian dia ditangkap lagi dan dipenjarakan dan dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi atas perintah Nero. Hal yang kedua, mengapa Lukas tidak mencatat sampai akhir hidup Paulus? Ada beberapa alasan juga. Bahwa dalam pengilhaman Roh Kudus, catatan Lukas ini disusun dengan baik untuk mengikuti perkembangan gereja mula-mula sejak kenaikan Yesus. Dan catatan ini dibagi sesuai dengan perintah pemberitaan Injil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Dan pada masa Paulus, Injil sudah tersebar di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan bahkan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Lukas tidak menulis kitab ini hanya untuk sekedar mencatat peristiwa dan kejadian sejarah dalam kekristenan. Dia menulis untuk mendorong gereja setiap zaman untuk tetap setia kepada Allah dan menatang amanat agung itu. Yang berikut mungkin kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul disusun sebagai nota pembelaan yang singkat yang dipergunakan Paulus dalam pembelaannya di hadapan kaisar dalam persidangannya. Dan yang terakhir, sebenarnya tidak ada akhir untuk kisah atau cerita pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya. Mengapa? Karena kisah atau cerita itu akan terulang dalam sejarah kehidupan gereja. Ada orang-orang Kristen yang sejati yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, ada panggilan yang diberikan Allah ke dalam hidup mereka, bagaimana mereka berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan dalam tuntunan Allah. Dan firman Allah akan terus menyebar meskipun dengan berbagai tantangan dan mengubahkan hati setiap orang yang mau percaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat bahwa kitab Kisah Para Rasul adalah sebuah kisah yang tidak pernah berakhir. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di mana kami belajar dan membahas kitab Kisah Para Rasul ini. Bapa, kami berdoa dengan berbagai keterbatasan kami, Roh Kudus menolong untuk kami boleh mengerti dan bertumbuh di dalamnya. Bantu kami untuk terus bersemangat di dalam Tuhan, saling mengasihi satu sama lain di dalam kasih Kristus, dan berjalan dalam ketaatan untuk mengikuti kehendak-Mu, dan biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.